Ibu-ibu shalom. Ibu-ibu bagaimana kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan ya, walaupun di luar hujan, ada yang banjir, tapi kalau kita ada hari ini boleh beribadah semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang baik, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Nah, Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas tentang dosa. Waduh Bu ya, wes hujan-hujan. Dari tadi hujannya ndak mandek ya ke gereja, bahasnya tentang dosa saudara ya. Nggak apa-apa, tapi ini akan membuat kita semakin bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus untuk kita boleh memahami dan mengerti kecenderungan hati kita akan dosa. Kita baca Lukas pasal 15. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-29. Lukas pasal 15 ayat 15 sampai 29. Walaupun kita tidak terlalu banyak, tapi saya percaya ibu-ibu semua sudah makan ya. Jadi suaranya harus keras kalau baca ya. Kita baca bergantian seperti biasa. Lukas 15 ayat 15 saya baca, ibu-ibu 16 kita bergantian. Demikianlah firman Tuhan. Lalu dia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ini adalah cerita tentang anak yang hilang, saudara. Nah, maka saya baca di sini dia sudah pergi dari rumah bapaknya, dia sudah bekerja dan dia sudah mulai kehilangan semua hartanya dan dia kelaparan. Nah, ini kisahnya. Ayat 16, ibu-ibu 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, 1, 2, 3. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20, 1, 2, 3. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. 22, 1, 2, 3. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. 24, 1, 2, 3. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. 26, 1, 2, 3. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. 28, 1, 2, 3. Kita baca bersama ibu-ibu, 1, 2, 3. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita belajar tentang pengakuan dosa. Jadi kisah ini kita akan melihat ada 3 hal tentang pengakuan dosa. Yang pertama yaitu dimulai dari pikiran, lalu dari emosi, perasaan, lalu aksi. Jadi pengakuan dosa itu bukan pengakuan dosa tanpa pertobatan. Amin.
Mengakui dosa itu bukan mengakui dosa tanpa perubahan hati, perubahan sikap dan perilaku. Maka yang pertama kita harus menyadari dosa. Kita harus mengaku dosa dan kita harus berbalik dari dosa kita. Yang pertama kita mau lihat, menyadari dosa. Lukas 15 ayat ke-17 berkata, lalu dia, apa saudara? Menyadari keadaannya. Jadi langkah yang pertama untuk kita mengakui dosa, kita mesti sadar keadaan kita. Kita mesti menyadari keberdosaan kita. Saudara, ini anak yang bungsu berbanding terbalik dengan anak yang sulung. Ya, yang kabur dari rumah itu siapa? Anak bungsu. Ya, anak bungsu ini menyadari keberadaannya, saya sudah salah sama bapak. Tapi saudara baca di ayat 29, bagaimana anak yang sulung itu berkata. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, coba boleh dikembali lagi slide-nya di ayat 29. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah, apa saudara? Aku melanggar perintah Bapa. Hari ini kita sadar enggak ibu-ibu dosa kita? Kita seperti anak sulung yang merasa enggak lah, saya enggak pernah berdosa. Saya baik kok, saya suka pelayanan kok, saya suka memberikan apa? Memberi yang terbaik untuk orang-orang di sekitar saya. Saya suka menolong suami saya. Saya baik, saya nggak pernah melanggar perintah Bapa. Atau hari ini kita menyadari keberadaan kita yang berdosa. Kita tidak akan bisa dipulihkan kalau kita tidak menyadari seperti anak yang bungsu. Saya ini berdosa. Kalau kita masih seperti anak yang sulung, saya nggak pernah melanggar perintah Bapa. Saudara percaya saya, kita nggak akan pernah bisa dipulihkan. Keberadaan kita, rumah tangga kita nggak akan bisa dipulihkan. Kenapa? Karena kita merasa saya ini benar. Ya, makanya beberapa minggu yang lalu pada ibadah raya saya berkata, kunci iman Kristen itu bukan kekuatan, bukan merasa saya mampu, saya hebat, saya kuat, saya pinter, saya kaya, saya saleh, saya baik, enggak. Tapi kita merasa saya ini lemah, saya rapuh, saya butuh Tuhan. Nah itu saudara. Maka hari ini mari langkah yang pertama ketika kita ingin diubah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Masalahnya hati kita itu licik, saudara. Hati kita itu licik. Kita jarang sadar akan perbuatan dosa kita. Kita sering kali menganggap ringan perbuatan dosa kita. Kita suka bicara apa? Cuma bohong gitu kok. Cuma nggak jujur kok, saudara. Cuma ngomongin orang begitu kok. Loh saya kan ngomongin itu fakta bu. Saya itu nggak ngerasani. Saya itu ngomongkan fakta ya saudara ya. Cuma begitu aja lo. Cuma ngomong nada agak tinggi ke suami aja lo. Cuma marah aja lo. Cuma iri aja lo. Lo saya iri ini kan nggak ngerugekno dia. Kan nggak merugikan orang lain, betul nggak? Saudara, kita suka meringankan, mengecilkan dosa kita. Kita sedang masuk dalam tipu daya iblis. Tapi nanti lihat saudara, ketika kita misalnya sudah terbiasa untuk berdosa, terbiasa untuk berbohong misalnya, lalu kita begitu terintimidasi, wah kenapa saya bohong, coba saya tidak bohong pasti nggak begini, coba saya nggak begitu, coba saya nggak ngomong sembarangan pasti nggak begini saudara. Lalu kita sadar, lihat iblis yang awalnya merayu kita ngomong nggak apa-apa, cuma gitu kok, cuma gitu nggak apa-apa. Nanti iblis yang sama akan berbalik ngomong, lihat, kamu tuh nggak layak buat Tuhan, kamu itu pendosa, saudara. Hari ini kita mesti menyadari keberdosaan kita, jangan dikecilkan. Tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak dapat mendatangkan maut. Semua dosa, sekecil apapun dosa kita, itu mendatangkan hukuman, mendatangkan kematian, saudara. Saya sudah baik, mungkin kita berpikir begini ya, seperti anak yang sulung tadi. Saya sudah baik bu,
Saya nggak pernah berbuat dosa, saya suka memberi persembahan, saya suka menolong orang, saya suka mendoakan orang, saya suka melayani, saya suka ngomong yang manis, ya, saya suka pergi besuk, saudara. Kita lupa bahwa segala perbuatan kita itu bukan hanya yang terlihat tapi yang tidak terlihat. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 8, saudara lihat ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita ini semua orang berdosa. Kita ngomong saya sudah baik, tindakannya, kelakuannya, ucapannya. Tapi kita lupa, saudara, bahwa dosa itu bukan hanya tentang apa yang terlihat dalam tindakan, tapi apa yang tersembunyi di dalam hati saudara. Dosa itu bukan hanya ketika saudara membunuh. Firman Tuhan bilang apa? Ketika engkau membenci saudaramu, engkau sudah membunuh. Dosa itu bukan ketika kita berhubungan badan dengan laki-laki, bukan suami kita. Ketika kita mengingini dengan mata kita, kita sudah berzina di hadapan Tuhan. Jadi dosa itu bukan hanya apa yang terlihat, tapi apa yang dalam pikiran kita, dalam hati kita, perasaan kita, motivasi kita, saudara. Itu dosa. Dosa itu adalah kodrat manusia. Kita lahir tidak mungkin tidak berdosa. Kita tidak mungkin tidak berdosa. Kita pasti berdosa. Makanya kalau ada orang yang bilang saya itu tidak pernah berdosa, saya nggak pernah berbuat salah, saudara, itu bohong. Itu bohong. Kita hanya gelap saja. Kita hanya buta saja. Kita tidak sadar akan dosa kita. Coba ibu-ibu sekarang, kalau saya minta, coba bu ditulis bu dosanya hari ini. Saya terlalu percaya mungkin ibu-ibu akan bingung. Mungkin ibu-ibu akan bingung, apa ya? Rasanya saya sudah baik hari ini. Saya juga begitu, saudara. Nah, itu kelicikan hati kita. Itu kelicikan hati kita. Kita butuh duduk diam di bawah kaki Kristus, baru Tuhan menyinari hati kita loh. Lihatin, kamu tadi pagi ngomel sama suamimu dalam hati. Dalam hati, saudara. Lu lihatin kamu mengutuki anakmu di dalam hatimu, mengutuki menantumu dalam hatimu. Lu lihatin kamu membicarakan kesalahan orang lain yang dulu dia bilang, oh coba omong-omong no lo ya. Lu sekarang gak bilang no lo ini. Hati kita itu licik, saudara. Kita butuh diterangi oleh firman Allah supaya kita melihat dan mengerti apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Mungkin kita bicara, bu saya baik kok sama orang-orang, saya baik sama suami, saya baik sama anak-anak, saya baik sama teman pelayanan. Seringkali kita baik kepada ciptaan, tapi kita tidak baik kepada Sang Pencipta. Ibu-ibu saya tanya, kalau ibu-ibu punya anak ya, anaknya itu baik sama temennya, suka nraktir, ya, suka belikan barang, suka belikan hadiah. Tapi kalau sama ibu-ibu dia jahat. Waktu ulang tahun ndak diucapi, ndak dikasih hadiah, milih pergi sama teman-temannya. Tapi semua orang bilang anak ini baik. Tapi saudara tahu, di rumah dia ndak baik. Saudara sebut apa anak ini? Apa namanya anak ini, saudara? Durhaka. Betul? Betul ya? Durhaka, setuju? Ibu-ibu, kita lupa. Kita juga sering durhaka sama Tuhan. Kita baik kepada sesama manusia. Kita baik kepada gereja. Tapi kita tidak baik kepada Sang Pencipta kita. Kita nggak baik kepada Bapak kita. Kita lupa, saudara. Kita suka menyakiti hatinya dengan hati kita yang jahat. Dengan pikiran kita yang jahat. Kita lupa. Kita juga anak durhaka. Kita baik kepada sesama ciptaan, tapi kita suka lupa kepada Sang Pencipta. Makanya sebelum kita beranjak kepada dosa yang terlihat, tindakan-tindakan kita, ayo saudara, kita selidiki hati kita. Apa dosa yang kita simpan, akar dosa yang tidak terlihat dalam hati kita. Ibu-ibu coba ingat-ingat ya, 10 hukum Taurat itu tidak dimulai dengan apa? Jangan membunuh, enggak. 10 hukum Taurat dimulai dengan apa? Jangan ada Allah lain
di hadapanku. Ini perkara apa, saudara? Hati. Perkara hati, bukan perkara tindakan. Nyatanya hari ini kita suka punya Allah lain di hadapan Tuhan. Kita punya kecintaan lain daripada Tuhan. Nah ini saudara, kita mungkin lebih mencintai suami kita, kita mungkin lebih mencintai anak kita, cucu kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, bahkan pelayanan kita, itu saya saudara, daripada Tuhan. Tuhan tidak memulai dengan jangan membunuh. Tuhan memulai dari jangan ada Allah lain di hadapanku. Sebab ketika ada Allah lain, artinya ada kecintaan yang lain di hadapan Tuhan oleh hidup kita, maka di saat itu dosa-dosa itu akan mengikuti saudara dalam hidup kita. Pasti. Semua berawal dari kecintaan dalam hati yang menimbulkan dosa-dosa lainnya. Kita menggantikan Allah dengan Allah lain di hadapannya. Kita mengganti kasih kepada Allah, diganti dengan kasih kepada ciptaannya, anaknya, anak kita, suami kita, pekerjaan kita, reputasi kita, penerimaan kita, validasi kita, karir kita, pencapaian kita, pelayanan kita. Dan kita bilang apa? Saya enggak berdosa. Itu kita, saudara. Kita enggak sadar, kita sudah sedang durhaka kepada Bapak kita dan kita sedang bilang aku enggak berdosa. Padahal sesungguhnya hati kita penuh dengan berhala-berhala yang menyebabkan dosa-dosa dalam pikiran, dalam hati, dan dalam tindakan kita. Ada pepatah bilang apa saudara? Apa ya? Dalamnya laut bisa terselami, betul ya? Dalamnya hati, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Bahkan kadang kita juga tidak kenal hati kita. Makanya dosa itu jangan hanya dilihat dari, oh orang itu loh suka bohong, orang itu loh suka mencuri, orang itu loh suka nggak datang gereja misalnya, orang itu loh suka begini dan begitu, saudara. Jangan lihat yang kelihatan, tapi lihat apa yang di dalam hati. Ada dosa perilaku, ada dosa motivasi. Kita mungkin baik, tapi kalau motivasi kita salah, kita sedang berdosa. Contoh, satu kali ada satu rekan ya, saudara cerita begitu ya. Saya pernah sharing ini di doa puasa. Anaknya itu pada waktu di Surabaya itu aktif di gereja, sangat aktif di gereja, melayani, ikut komsel, saudara, aktif sekali, aktif. Satu kali karena dia harus bekerja, dia pindah ke Jakarta. Nah di Jakarta dia itu nggak lagi pelayanan, tapi dia sekarang mabuk-mabukan. Dia pergi ke klub saudara di Jakarta. Saya tanya, ini yang salah apa? Jakartanya, temannya, atau ke Surabayanya, jauh dari orang tua atau apa saudara? Hatinya. Bukan hanya dari yang kelihatan, pikirkan lebih dari yang kelihatan. Anak ini saudara pada waktu di Surabaya memang dia baik, memang dia ke gereja, tapi sebetulnya di dalam hatinya motivasi pelayanannya, motivasi rajin CG itu karena ingin diterima teman-temannya. Nah kebetulan teman-temannya orang-orang gereja, makanya dia ke gereja saudara. Nah ketika dia pergi ke Jakarta, dia tetap dalam hatinya motivasinya apa? Pingin diterima teman-temannya. Dan di Jakarta, teman-temannya bukan orang-orang gereja, teman-temannya orang yang pergi ke klub. Dan dia ikut ke sana. Jadi hari ini kita nggak bisa melihat perbuatan dosa atau dosa kita dari yang kelihatan saja. Loh, kelihatannya ini rajin pelayanan loh. Motivasinya bisa berbeda, saudara. Ada orang yang mungkin kelihatannya suka pelayanan, suka khotbah, mungkin motivasinya bisa lain, saudara. Bisa supaya terkenal, bisa supaya jemaatnya memuji, bisa supaya dapat PK, loh, saudara. Bukan hanya apa yang kelihatan. Tuhan itu tidak pernah lihat apa yang kelihatan. Tuhan itu selalu melihat hati. Makanya hari ini ayo kita selidiki motivasi kita, hati kita. Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu,
Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati sangat licik, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati kita itu sangat berbahaya, ibu-ibu. Coba diklik lagi, ada gambar satu kali lagi. Dosa kita itu seperti ini, ibu-ibu ya. Yang kelihatan itu cuma yang di atas, seperti gunung es. Ya, saat menara Eiffel nabrak itu kan tidak kelihatan, saudara. Cuma kecil, tapi ternyata yang di dalam hati ini, saudara, ada berhala-berhala, ada kecintaan-kecintaan yang menimbulkan dosa-dosa lainnya. Yang ini lebih besar, yang ini lebih besar. Makanya kita harus melihat hati kita apa yang tersembunyi dalam hati kita ini, saudara, setiap hari. Apa ilah lain dalam hati kita? Apa berhala dalam hati kita? Coba caranya begini. Coba ya ibu-ibu pelan-pelan ya, tanyakan kepada diri ibu-ibu masing-masing. Coba diklik. Apa yang ibu-ibu paling inginkan? Apa yang ibu-ibu paling inginkan? Apa yang kita paling takuti? Boleh difoto ya, nanti dikerjakan di rumah ya. Apa yang kita rela korbankan? Apa yang membuat kita merasa berharga? Bu, saya kalau anak saya nggak ada, saya pasti nggak ada rasanya, pasti hidup saya hampa. Saudara ya, kita ibu-ibu kadang begitu ya, anak. Bu, kalau pelayanan saya, pekerjaan saya, suami saya nggak ada, pasti hidup saya hampa, pasti hidup saya nggak ada artinya. Betul? Apa yang membuat kita marah? Ketika saudara ditinggalkan, ketika saudara diabaikan, ketika saudara nggak dianggap, saudara marah. Ketika saudara diselingkuhi, saudara marah. Ketika anak saudara kurang ajar, saudara marah. Kemarahan kita itu menunjukkan berhala hati kita. Ada orang yang begitu marah, kenapa? Nggak disapa sama sesama jemaat, saudara. Loh, ada, saudara. Saudara bisa lihat hatinya itu berhala hatinya. Ada orang yang nggak pingin pelayanan, Bu, ayo pelayanan, nggak lah, wes gini-gini saja. Saudara jangan kira itu nggak ada berhala dalam hatinya. Ada berhala nyaman, nggak pingin soro, itu juga berhala dalam hati, saudara. Coba nanti kita renungkan di rumah ya, apa yang kita cintai di dalam hati kita. Satu tokoh dalam Alkitab, seorang ibu, saudara, yang menunjukkan berhala hatinya, namanya Lea. Ya, ini pernah di doa puasa, saya jadikan contoh. Lea itu suaminya siapa, saudara? Ayo ibu-ibu. Lea itu istrinya siapa? Suaminya Lea namanya siapa? Ayo, ingat enggak? Yakub, betul. Istrinya Yakub satu lagi siapa? Rahel, betul ya. Nah, karena Yakub itu lebih cinta sama Rahel, dan tapi Lea itu dibukakan kandungannya oleh Tuhan. Lea sudah punya anak duluan. Saudara lihat, Lea itu memberikan nama anak-anaknya dari kerinduan hatinya, dari berhalanya, saudara. Dia kasih nama Ruben. Artinya apa? Lihatlah seorang anak laki-laki. Lea mengharapkan Yakub dan semua orang tahu bahwa Tuhan memperhatikan penderitaannya. Dia menginginkan kasih sayang Yakub suaminya ketika melahirkan anak laki-laki pertamanya. Anak yang kedua dia kasih nama Simeon, artinya mendengar. Lea berharap semua orang akan menyadari bahwa Tuhan telah mendengarnya. Dia pengen Yakub mendengarnya, saudara. Anak yang ketiga dikasih nama Lewi. Lewi itu artinya keterikatan. Lea masih hidup dengan harapan bahwa Yakub suaminya akan mencintainya dan menjadi dekat dengannya melalui kelahiran putra-putranya. Saudara lihat, Lea ada berhala dalam hatinya. Dia pingin diterima, dia pingin dikasihi oleh suaminya. Dan itu diungkapkan dengan apa? Dengan nama anak-anaknya. Kerinduan yang mendalam di hatinya, kehancurannya, keinginannya untuk dipuaskan, keinginannya untuk benar-benar dekat dengan Yakub. Dia berkata, aku cuma pingin dilihat, aku cuma pingin didengar,
Aku cuma ingin merasa terhubung dan dicintai oleh suamiku. Aku ingin dihargai. Itulah yang dia dambakan. Dan dia mencarinya bukan di dalam Tuhan, saudara. Dia mencari penerimaan dirinya, kasih sayang dari dalam suaminya. Dan sungguh yang dia lakukan, dia berharap pencapaiannya akan cukup untuk membuat seseorang mencintainya. Akhirnya apa? Dia lahirkan anak, dia lahirkan anak, dia lahirkan anak, supaya suaminya itu cinta sama dia. Prestasi. Hari ini kita mungkin melakukan sesuatu supaya orang tua mengasihi kita, anak kita mengasihi kita, suami kita mengasihi kita, atau apa, saudara? Ada kecenderungan, dambaan dalam hati kita. Dan Lea yang punya dambaan hati seperti itu, keluarnya seperti apa? Dosa apa, saudara? Lihat, dia iri dalam pikiran dan hatinya. Iri dengan Rahel, Rahel dicintai. Sekarang kalau kita punya dambaan dalam hati kita, kita itu gampang iri sama orang lain. Yang menerima dambaan hati kita, kita mungkin pingin apa, saudara? Pingin dikasihi tadi ya. Kalau ada orang yang dikasihi suaminya, loh kita iri. Kita mungkin pingin apa? Pingin nyaman, pingin kaya. Kita lihat orang yang kaya, lebih terberkati. Loh iri, saudara. Semuanya itu dari hati. Lea bersaing dengan saudaranya, tindakan karena hatinya tadi, saudara. Dia mencari cinta manusia di atas cinta kepada Tuhan karena hatinya tadi, saudara. Dia menjadikan anak sebagai piala pencapaian karena hatinya. Berapa banyak orang tua juga begini. Disekolahkan internasional, betul? Dileskan berbagai macam supaya bisa ngomong sama tetangganya. Anakku itu loh, saudara. Anakku itu loh, anak jadi piala. Bahkan di Kejadian 30, Lea tidak lagi menghormati suaminya karena kecenderungan hatinya. Dia tidak lagi menghargai suaminya. Dia bilang kepada Rahel apa? Aku sudah menyewa suami. Orang yang paling bahaya itu kalau sakit nggak ada gejala. Coba saya klik, ya. Beberapa waktu yang lalu saya besuk Bu Esther yang hari ini nggak datang ya. Terus Bu Esther bilang begini, Bu, saya tuh dibilangi dokter, saya ini bahaya. Kenapa Bu kok gitu? Soalnya saya tuh punya darah tinggi, tapi nggak ada gejalanya, betul nggak? Ya, kalau darah tinggi ada gejalanya, pusing itu kan bisa tahu. Orang yang bahaya itu kalau sakit nggak ada gejala. Jadi dia nggak sadar kalau sakit. Kita, hidup kita yang paling bahaya kalau kita nggak sadar bahwa kita berdosa. Maaf kata, orang gila itu tidak sadar kalau dia gila, betul ya? Kita itu perlu dicek up hatinya setiap hari, supaya kita menyadari keberdosaan hati kita. Saat ini apa yang paling kita cintai ibu-ibu? Apa yang membuat kita paling berharga? Apa berhala dalam hati kita? Suami, anak, orang tua, karir, pelayanan, penerimaan orang lain. Kita marah jika tidak dianggap, kita marah kalau diabaikan, kita marah kalau nggak disapa. Kontrol, kita ingin mengontrol semuanya, pingin kontrol pelayanan, pingin kontrol anak, pingin kontrol menantu. Nah, hati-hati ya, pingin kontrol rumah tangga anaknya. Kenyamanan, takut untuk dituntut, maunya yang nyaman-nyaman saja. Atau kuasa, kita takut gagal, kita ingin jadi yang nomor satu, ingin jadi yang terutama. Saudara, hati-hati, hati-hati. Ini adalah akar dari berhala-berhala yang menyebabkan dosa-dosa kita di tempat-tempat, di hal-hal yang kelihatan oleh mata. Ini yang tidak kelihatan akan muncul dalam hal-hal yang kelihatan. Itu yang pertama ya, cukup panjang. Jadi yang pertama sadari, menyadari keberdosaan kita. Hari ini ibu-ibu pulang, cek hati masing-masing. Saya juga begitu ibu-ibu, setiap hari saya cek. Kalau saya mulai marah ya, misalnya saya capek terus saya marah sama Pastor Ishak gitu. Mungkin Pastor Ishak cuma apalah gitu saudara ya. Mungkin guyon atau apa saya marah saudara. Nah itu alarm. Ibu-ibu juga begitu. Kalau ibu-ibu mulai marah, cek. Opo saya marah. Sungguh
Cek. Opo saudara marah. Ya, itu akan mengungkap berhala hati kita. Yang kedua, setelah kita mengetahui, ayo kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lukas 15 ayat 18 sampai 19 berkata, aku akan bangkit katanya, dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ada keinginan saudara, ada keputusasaan, ada kehancuran hati, ada kepedihan, ada penyesalan yang dalam. Nah, itu langkah yang kedua. Mari kita menyadari, mari kita mengungkapkan, mengaku dosa kita. Pengakuan dosa itu membantu kita menyadari kelemahan kita, kehinaan kita, kerapuhan kita, dan setuju kepada Allah yang kuat, yang menopang dan mengampuni dosa kita. Makanya Mazmur 32 ayat yang kedua berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan, kata pemazmur. Kita juga Tuhan, tak ungkap dosaku. Aku orang yang suka mencari penerimaan orang lain. Aku orang yang suka mencari tepuk tangan orang lain. Tuhan, saya ini orang yang suka dipuji. Tuhan, saya ini orang yang suka jadi nomor satu, gak mau diabaikan. Loh saudara, ungkapkan sama Tuhan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mengaku dosa adalah menyesali sungguh-sungguh, bukan hanya menyesali konsekuensi dosa yang akan kita terima. Bukan karena takut dihukum, bukan karena takut nanti masuk neraka. Enggak, kita menyesal bahwa kita menyakiti hati Tuhan yang mencintai kita, saudara ya. Charles Spurgeon berkata dengan cepat, lihat ya, jika saya membenci dosa karena hukumannya, karena saya takut dihukum makanya saya bertobat, saya belum bertobat dari dosa saya. Saya hanya menyesal bahwa ternyata Tuhan itu adil dan Tuhan menghukum saya. Pertobatan yang sejati bukan karena takut dihukum, tapi kita sadar saya sudah menyakiti hatinya. Saya sudah melenceng dari kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, mengaku, saudara. Yang ketiga, ayo meninggalkan dosa. Lukas 15 ayat 20 berkata, maka bangkitlah dia. Anak ini saudara, tidak cuma menyesal, lalu dia bangkit. Dia pergi kepada bapaknya. Dan dia berkata ayat 21, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tadi dia hanya berpikir, sekarang dia bangkit berdiri, dia pergi kepada bapaknya, dia minta ampun saudara. Dia bertobat, dia pulang. Tapi ingat saudara, lagi-lagi ada kelicikan hati kita dari hal ini. Hati kita bilang apa? Enak toh jadi orang Kristen? Ayo ngaku ibu-ibu, enak toh jadi orang Kristen? Dosa, minta ampun. Besok dosa lagi ya. Besoknya minta ampun lagi. Enak toh jadi orang Kristen? Gak apa-apa lah berdosa. Besok minta ampun lagi, saudara. Itu kelicikan hati kita. Siapa yang bilang hati kita bersih? Hati kita itu penuh dengan keberdosaan. Kalau kita masih bicara seperti itu, artinya kita belum betul-betul bertobat. Betul ya? Kita tidak betul-betul bertobat. Sebab pertobatan yang sejati seperti anak yang hilang, dia tidak meminimalkan dosanya. Cuma begitu kok. Bapakku kan kaya, aku akan balik, nanti bapakku pasti mengampuni aku. Tuhanku kan baik, dosaku kan cuma ringan, saudara. Anak yang hilang tidak meminimalkan, tidak mengecilkan dosanya. Dia tidak menyembunyikan dosanya, dia bilang aku telah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Dia mengaku kepada Tuhan dan kepada pihak yang berhubungan, kepada bapaknya, saudara. Dan dia bertindak atas niatnya. Dia melakukan apa yang diinginkan hatinya. Penyesalannya dia bertindak. Dia bertobat. Makanya pertobatan meninggalkan dosa itu artinya metanoia. Kalau sebelumnya kita berlari, kita berjalan saudara ke kiri, ketika kita bertobat itu bukan lagi mundur saudara, atau jalan pelan-pelan tapi tetap ke kiri, enggak. Kita berbalik arah dari dosa
kepada Bapa. Anak yang hilang dari kehilangannya, dari kepergiannya, dia berbalik arah kembali kepada Bapa. Hari ini pertobatan kembali kepada Bapa. Berita baik buat kita. Orang yang menyadari dosanya, orang yang mengakui dosanya, orang yang berlari kepada Bapa untuk membuka hatinya, ampuni saya. Lihat Bapak kita, Bapak yang seperti apa? Ayat 20. Ketika ia masih jauh, ini Tuhan kita, saudara. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu dan yang tambun itu, sembelih, mari kita makan, mari bersukacita. Bapak kita yang baik, saudara. Anak yang hilang itu baru datang, baru ada niatan untuk bertobat, aku tak pulang lah, jalan saudara. Bapaknya dari jauh lihat apa yang dilakukan saudara, lari. Bapaknya lari, memeluk dia, menjumpai dia. Hari ini kalau kita ada niatan saja untuk bertobat, Tuhan saya ini orang berdosa, saya salah Tuhan, saya terlalu jauh. Bapak kita itu lari menjumpai kita saudara, merangkul kita. Dia buka tangan untuk mengampuni dan memulihkan kita. Pertobatan kita adalah respon, tanggapan dari kasih Allah kita yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Charles Spurgeon berkata begini, waktu saya menganggap Tuhan itu sebagai seorang tiran, sebagai orang yang galak, jahat, saudara, saya menganggap dosa saya sepele. Tetapi ketika saya mengenal dia sebagai Bapa, saya menyesal bahwa saya bisa saja melawan dia. Ketika saya berpikir bahwa Tuhan itu keras, saya merasa mudah untuk berbuat dosa. Tetapi ketika saya menemukan Tuhan itu begitu baik, begitu penuh kasih sayang, betul ya? Tadi Bu Kim Liu begitu menyaksikan dalam semua badai, tapi Bu Kim Liu berkali-kali berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan itulah adanya Tuhan kita, saudara. Saya memukul dada dan berpikir, bagaimana saya dapat memberontak terhadap orang yang begitu mencintai saya. Kok iso, saudara ya, kok iso saya itu memberontak kepada Tuhan yang cinta sama saya. Kok iso saya itu membenci, kok iso saya itu tidak mengampuni, kok bisa saya berbuat begitu. Kok bisa hati saya itu mencari penerimaan orang lain, kok bisa saya nggak mencari Tuhan padahal dia mencari saya dan mencari kebaikan saya. Hari ini Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. Ezra 10 ayat 11 berkata, tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya. Bertobat saudara, tidak cukup ngaku, bertobat, lakukan apa yang berkenan kepadanya. Dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Ini perkataan Tuhan ya. Mari kita renungkan ibu-ibu. Tidak ada dosa yang terlalu kecil yang tidak dapat mendatangkan hukuman. Jika dosa itu terlalu kecil, Yesus tidak perlu turun dan mati untuk dosa kita. Sekecil apapun dosa kita, itu layak untuk kita akui di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu kecil. Saya undang pemain musik untuk boleh maju ke depan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni oleh Dia. Dia Bapa yang baik, yang menanti kita. Dia berlari memeluk kita. Dia memulihkan hidup kita. Bapak Ibu, ada yang menarik ya. Dalam Lukas 15 ayat yang ke-28, coba diklik. Ini ya. Ketika anak yang bungsu itu pulang, ayat 28 berkata apa? Maka marah anak sulung ini ketika adiknya ini datang. Tapi Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula,
Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kakak anak yang sulung dari anak yang bungsu dari kisah yang kita baca. Dia marah ketika adiknya pulang. Tapi saudara sulung kita, Roma 8 ayat 29, Yesus Kristus, ketika kita berdosa dan kita kembali, dia tidak marah. Yesus, saudara sulung kita, cari kita, saudara. Dia yang pergi meninggalkan bapaknya di rumah, dia cari adik bungsunya, kita semua. Dia tinggalkan kenyamanan rumahnya, dia mencari kita yang hilang, yang durhaka ini. Kita tidak memiliki saudara sulung yang marah atas keberdosaan kita, tapi kita punya saudara sulung yang bahkan pergi meninggalkan bapak, meninggalkan rumahnya untuk cari kita yang terhilang. Yesus yang rela mengalami kegelapan yang paling gelap, supaya hati kita diterangi untuk melihat dosa dan sakit kita. Kristus yang menanggung semua murka, supaya kita diberkati ketika kita datang kepadanya dengan segala kelemahan, kerapuhan, dan kehinaan. Dia yang sudah ditolak supaya kita diterima dalam semua keberadaan kita dan keberdosaan kita. 3 hal yang harus kita bawa pulang hari ini. Mari kita sadari dosa kita. Ayo kita mengaku dosa kita. Mari kita meninggalkan semua dosa kita, berbalik kepadanya. Dia membuka tangannya dan merengkuh kita dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang untuk bangkit berdiri, ibu-ibu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku jauh ke dalam tubir laut. Jauh